sedihnya dapet, terus menggemaskan, terus apa ya, ini banget, apa, gemes deh pokoknya, dan itu maksudnya real story gitu, jadi wow, benar-benar harus hati-hati ya. Apa? Ada pesan yang bisa diambil nggak dari Pesannya ya kita harus tetap yakin dengan agama kita masing-masing ya. Maksudnya harus ya dalam kehidupan itu pasti ada cobaan, itu udah pasti dan yang pasti harus kuat menghadapi ujian dalam hidup. scene yang menarik apa? Semuanya. Semuanya menarik sih dari ya tentang yang ini ya awal-awal digodanya, terus juga caranya Alin yang apa dia tetap tegar, tetap kuat, terus memperjuangkan rumah tangganya. Film perfilman Indonesia mungkin apa tanggapan dari Apa? perfilman Indonesia semakin baik atau tidak? Semakin baik, semakin kesini semakin baik. Aku senang banget ikut Mangga. Terima kasih, thank you. Apa ya? Kayaknya hari ini kan dress code-nya kalau nggak putih, merah atau hitam, aku pilih merah. Iya. Kenapa? Kesibukannya sekarang ya masih di dunia entertainment gitu. Olahraga juga dan banyak me time juga sih, spend sama keluarga juga. Sedikit kali ya. Apa? Hobi baru apa ya? Belum. Ya ini ikut makan tetap, makan hobi juga. Ini ya sekarang lagi ikut-ikutan juga jadi pedal juga ya, olahraga juga. Tapi ya itulah. Ya iya. Berapa kali seminggu Ya ini aja sih, ya paling seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu lah. menjaga daya tahan tubuh seperti apa sih versi Mbak Keke? Yang pasti istirahat yang cukup, terus makan makanan yang sehat juga. Terus apa ya, ya pikiran positif ya. Makanan dijaga nggak? Makanan, tapi aku suka makan ya, seneng makan. Yang pasti hidup sehat aja. Ya, thank you ya. Ya, film Laktazan ini artinya berbahagialah karena hidup ini isinya kapan kita senang, kapan kita sedih. Jadi Laktazan itu artinya bahagia kapanpun juga, ketika kita senang, ketika kita sedih. Tapi namanya manusia, kita juga nggak bisa tuh namanya sedih terus bahagia ya kan, gitu. Tapi ya ternyata Tuhan memberikan ayat-ayat atau bilang sama umatnya kalau bagaimanapun perihnya atau cobaan hidup ini bisa nggak hadapinya dengan bahagia. Karena mungkin dengan kita bahagia kita bisa dapat solusinya. Nangis nih tapi kita senyum. Oh iya, mungkin ada solusinya. Gue juga udah mau nangis nih ngomongnya. Karena bener, karena hidup ini penuh kejutan. Surprise tiba-tiba. Seperti film ini banyak surprise-nya. Mana ada sih keluarga yang mau tiba-tiba terjadi perselingkuhan? Selingkuh itu apa? Ada salah satu dari suami atau istri yang berbohong, yang tidak atau tidak berbicara semestinya dan main belakang. Udah tahu punya pasangan tapi berselingkuh dengan orang lain. Artinya apa? Nah itu ya. Nah, tapi mungkin itu cobaan yang mesti dihadapi. Nah, apakah bisa terima dan memperbaiki itu silakan. Tapi ada juga yang nggak bisa terima, nggak memaafkan. Mungkin memaafkan tapi nggak aja gitu. Bisa aja kan gitu. Jadi ya di film ini bisa belajar menghadapi semua kesulitan hidup. Karena kita itu tidak tadi life full of surprise. Bagaimana kita bisa menghadapinya dengan bahagia. Aku belajar dari Laktazan ini. Tapi Mbak Sri pernah melihat kehidupan nyatanya sama seperti di film ini nggak sih? Iyalah banyak banget. Relate banget ada di lingkungan Mbak. Iyalah banyak dong gitu. Tapi ya sudah, ya namanya hidup, jalan hidup itu garis hidup ya nggak ada yang bisa rubah. Ya kan? Aku mau berubah. Jadi misalnya Wulan Guritno.
aku mau berubah misalnya jadi Dian Sastro, kan nggak bisa. Ya Asri Welas ya Asri Welas. Gitu, jadi ya menghadapi apapun ya kita hadapi sesuai garis tangan. Yang penting bukan artinya pasrah, tapi gimana caranya, oh iya setelah ada masalah bangkit kembali dan terus jalan, terus maju, terus bermimpi, terus punya harapan, terus punya cita-cita. Jangan begitu ada masalah. Nah makanya di Ratazan ini apakah masalahnya selesai, berakhir bahagia, apa? Nah itu mesti ditemukan diri sendiri masing-masing. Nah mungkin di film ini kita bisa lihat gimana sih dia mencari solusi untuk menjadi bahagia di tengah semua cobaan hidupnya. Tapi karakter Satu pertanyaan lagi ya, terakhir. Ya. Ya betul, saya wanita karir betul. Saya bekerja dari umur saya 11 tahun. Saya menari Guru Soekarno Putra dari 11 tahun. Jadi kehidupanku menari itu bisa pulang pagi sampai jam 2 ya. Sampai akhirnya saya umur 46 tahun seperti ini tetap masih pulang jam 2 malam. Atau nggak pulang karena harus ada di luar kota, di luar negeri ya. Nah tapi wanita karir ini seperti Alina, ya mungkin sebaiknya nonton supaya tahu, oh kita tuh sebagai wanita karir harus bagaimana. Apakah ada salahnya, apakah nggak bisa bener terus juga. Nah jadi ya Mbak juga wanita karir kan. Nah jadi gimana bisa punya tim yang solid, terutama pasangan yang equal dan menerima apa adanya gitu. Jadi apa adanya kita, bagaimana cita-cita kita, bagaimana kerjasama bersama untuk supaya keluarga tetap jalan seutuhnya, ekonomi baik dan semua cita-cita tercapai. Tadi juga disinggung soal garis Takdir itu menurut aku ya harus dihadapi bener dengan bahagia. Karena tadi kita tuh nggak tahu kapan hidup kita lagi diem aja tiba-tiba surprise datang. Tiba-tiba apa nih? Berkah iya, tiba-tiba oh dapat berkah banyak, dapat kerjaan bertubi-tubi, dapat penghasilan banyak. Bisa juga tiba-tiba mungkin aduh minjalik anak sakit atau apa ya, tapi kan datang. Oh tiba-tiba, waduh ada lagi. Mungkin suami kenapa apa ya? Aku sebagai ibu rumah tangga, ibu juga, anak juga karena punya orang tua, ya harus ngomongnya pasrah ya. Ketika kita jalanin hidup, ya udah nanti pasti ada solusinya. Kalau kita bisa bahagia artinya buka matanya, buka hatinya untuk mencapai solusi. Rasanya ngomongnya gampang, tapi pelaksanaannya susah ya. Nah, tapi jangan dibawa susah lah. Kalau bisa selalu ada solusinya. Mudah-mudahan semua ibu rumah tangga yang dengar bisa terus menghadapi hidup, terus bisa komitmen untuk jadi ibu, jadi istri, jadi wanita pekerja yang bertanggung jawab untuk perusahaan. Ya. hidup sebagai single mom seperti Yes. apa gitu? Ya itu tadi, hidup dari single mom ya sangat berbeda dari kita punya pasangan. Jadi istilahnya pincang, tapi bagaimana lagi? Jadi kan hidup memang harus terus berjalan. Jadi cita-citaku terus yang penting memberi pengertian kepada anak-anak dan kitanya juga harus sehat, bahagia, harus sejahtera. Gimana caranya? Wah, nah perempuan-perempuan single bisa tuh menghadapinya. Ya mudah-mudahan ya saya kuat terus, fight terus untuk hidup, semangat terus untuk anak-anak. Terima kasih ya. garis takdir, kamu percaya dengan garis tangan juga nggak sih yang Oh, garis tangan kan nggak bisa dirubah. Takdir kita kan nggak bisa dirubah, memang ada dari sananya. sempat baca takdir, garis takdir? Enggak berani saya baca garis takdir saya. Takut ya, tapi ya udah gimana pun itu ya udah hadapin. Udah pasti ada solusi kok. Kita punya nafas, punya cita-cita, udah pasti ada solusi. Gimananya? Cari. Aku sampai sekarang juga masih cari takdirku kemana ya? Takdirku di mana ya? Semua rezeki masih terus kita cari. Kamu juga bangun napas, bangun tidur. Takdirku di mana? Rezekiku di mana? Masih terus cari semua. Terima kasih ya. Jodoh dicari. Seru, berani, tegang, gemes,
kesel, pokoknya itu tadi rasa bercampur aduk lah di situ. Ceritanya soal apa sih mungkin? Apa? Soal apa sih mungkin ceritanya? Ya soal perselingkuhan ya, soal perselingkuhan tapi perselingkuhan yang tanda kutip gitu. Proses syutingnya seperti apa nih? Bisa dibagikan? Kalau aku memang scene-nya nggak terlalu banyak ya di sini, jadi alhamdulillah dapet scene-nya yang paling susah itu pada saat ngerukiah si Pak Reza itu sampai kita retake, sampai kita retake dan adegannya juga cukup panjang waktu pas di rukiah itu yang paling susah sih kalau aku bilang gitu, yang terlalu ribet lah gitu. Tapi pesan apa sih yang bisa dipetik dari film ini mungkin di kehidupan nyata? Karena ini sudah terjadi di mana-mana ya. Ya apa yang kita hadapin, apa yang kita jalani kan memang semuanya sudah diatur gitu ya. Pada saat mengalami ini ya mungkin nggak semuanya orang bisa seperti Marsyanda gitu ya, yang bisa memaafkan ya, yang bisa akhirnya mau memulai lagi kehidupannya gitu kan. Tapi kan di sini kan memang tanda kutip ya gitu ya, itu tadi harus bisa mengikhlaskan, harus bisa memaafkan kalau memang mau kembali utuh. Kalau tidak kuat ya sudah berpisah aja gitu. Tapi pernah melihat pengalaman pribadi nggak dari orang-orang sekitar yang relate banget sama film ini? Iya, ya ini kan based on true story juga kan gitu. Ya itu tadi memang kejadian ini kan bukan hanya di kalangan orang-orang terkenal saja, mungkin terjadi di masyarakat biasa gitu ya. Ya semoga film ini bisa mewakilkan hati-hati yang hancur di sana. Gitu. Nah, kenapa pemirsa harus nonton film ini? Harus nonton, pasti ada yang relate dengan kehidupannya mereka, yaitu tinggal mengambil keputusannya mau yang mana, mau yang memaafkan atau yang maunya berpisah, itu kembali lagi kepada diri masing-masing gitu. Oke. Dan sedikit ketika mungkin sekarang sudah hamil kan? Belum. Nah, doain aja. Memang belum dikasih. Memang dia pengen cepet untuk dapat cucu. Ya kalau pengen punya cucu sih pasti ya, cuma ya belum dikasih gitu. Pengennya apa cewek? Apa aja cewek cowok sama aja. Yang penting cucu. Oke ya. Makasih. Apa? Jangan lupa saksikan film Latazam tanggal 14 Agustus di bioskop kesayangan Anda. Aduh seru banget ya. Seru dan luar biasa tegangnya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, yuk.